Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan mengkomparasi by data teman-teman antara New Honda Beat 2024 terbaru versus Yamaha Mio M3 125 2024. Kira-kira mana yang lebih unggul nih teman-teman dari segi spek mesin, segi fitur, kaki-kaki, dimensi, harga, dan lain-lain. Pokoknya gue akan berusaha selengkap mungkin gue infokan di video kali ini untuk komparasi by datanya teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten putar roda 2 dan riding gearnya. Pertama-tama kita mulai bahas dari New Honda Beat 2024-nya dulu teman-teman. Kita mulai dari segi fiturnya dulu. Jadi untuk New Honda Beat 2024 untuk sistem pencahayaannya, khususnya lampu utamanya ya teman-teman itu sudah LED. Terus untuk speedometernya menggunakan kombinasi antara analog dan digital. Dan dilengkapi juga dengan eco indikator. Nah sekarang New Honda Beat 2024 itu terdapat power charger teman-teman, jadi kalian bisa ngecas di mana saja. Lalu untuk versi tertingginya nih ada sistem penguncian keyless smart key teman-teman. Dan ada juga tambahan fitur keamanan berupa anti thief alarm. Selain itu ada juga fitur idling stop system teman-teman. Jadi kalau motornya dalam keadaan berhenti sebentar itu otomatis mati. Lalu tinggal digas sedikit lagi aja untuk bisa jalan lagi teman-teman. Untuk nyala lagi gitu mesinnya ya. Jadi ini bisa lebih irit dengan adanya fitur idling stop system. Lalu ditambah juga dengan fitur ACG starter teman-teman. Jadi untuk starternya itu lebih halus. Sementara untuk ukuran bagasinya dari New Honda Beat 2024 itu sebesar 12 liter. Dan untuk tangki bahan bakarnya berkapasitas 4,2 liter. Klaim dari pabrikan untuk konsumsi BBM per liternya itu sebesar 60,6 km. Lalu untuk fitur keamanan lagi di sini ada fitur parking brake lock. Jadi kalau ditanjakan atau turunan nggak usah khawatir motornya itu gelinding gitu ya teman-teman. Terus ada juga fitur set stand switch. Jadi kalau standar satunya belum dinaikin motornya nggak bisa nyala. Dan fitur keamanan terakhir ada combi brake system ya teman-teman. Sementara untuk fitur dari Yamaha Mio M3 untuk sistem pencahayaannya masih menggunakan bohlam halogen. Lalu di bagian speedometer masih menggunakan speedometer analog ya teman-teman, tapi sudah ada eco indikatornya juga. Lalu Yamaha Mio M3 ini juga punya fitur serupa dengan ISS tapi beda nama teman-teman, yaitu stop and start system dan fungsinya sama ya. Lalu ada fitur juga SMG generator yang fungsinya sama juga dengan ACG starternya Honda. Untuk ukuran bagasinya Yamaha Mio M3 ini sebesar 10,1 liter dengan ukuran tangki bahan bakar kapasitasnya itu 4,2 liter. Lalu untuk konsumsi BBM per liternya itu mencapai 50 km ya teman-teman. Lalu Yamaha Mio M3 juga punya fitur parking brake lock dan side stand switch. Jadi kalau dari segi pencahayaan bisa kita lihat lebih unggul New Honda Beat dari speedometer juga. Lalu untuk bagasi juga lebih unggul New Honda Beat ya teman-teman. Dan yang lainnya sama. Selanjutnya kita beralih ke segi spek mesin teman-teman. Jadi untuk New Honda Beat itu berkubikasi 109,5 cc, 4 langkah SOHC berpendingin udara. Ukuran bore struknya 47 x 63,1 mm dengan perbandingan rasio kompresi 10:1. Dan pastinya sudah PGM full injection ya teman-teman untuk pengambutannya dan didukung dengan teknologi ESP. Dengan spek mesin tersebut, New Honda Beat dapat mengeluarkan tenaga maksimum di angka 8,9 HP pada putaran mesin 7.500 rpm dan torsi puncak di angka 9,2 Nm pada putaran mesin 6.000 rpm. Sementara untuk spek mesin dari Yamaha Mio M3 berkubikasi 125 cc, 4 langkah SOHC berpendingin udara.
Untuk ukuran bore stroke 52,4 x 57,9 mm dengan perbandingan rasio kompresi 9,5 banding 1. Dan tentunya sudah full injection juga untuk pengabutannya ya. Dan didukung dengan teknologi Blue Core ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut Yamaha Mio M3 dapat mengeluarkan daya maksimum di angka 9,3 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 9,6 Nm pada putaran mesin 5500 rpm. Jadi kalau kita lihat dari segi spek mesin memang lebih unggul Yamaha Mio M3 karena cc-nya aja sudah berbeda ya teman-teman. Yamaha Mio itu 125 cc dan untuk Honda Beat itu 110 cc. Selanjutnya kita akan beralih ke sektor dimensinya. Untuk panjang dari New Honda Beat itu 1876 mm, lebar 669 mm, tinggi 1080 mm. Wheelbase-nya 1255 mm dan ground clearance 148 mm. Lalu untuk tinggi joknya 742 mm dengan bobotnya ini malah lebih ringan dibanding dengan versi sebelumnya teman-teman. Yaitu 88 kg untuk tipe CBS dan 87 kg untuk tipe Deluxe dan Deluxe Smart Key. Sementara untuk dimensi dari Yamaha Mio M3 memiliki panjang 1870 mm, lebar 685 mm, tinggi 1035 mm, wheelbase 1260 mm, ground clearance 135 mm, dan tinggi jok 750 mm. Untuk bobotnya 92 kg teman-teman. Jadi secara dimensi lebih panjang New Honda Beat sedikit, terus lebih lebar Mio ya teman-teman. Untuk tingginya tinggi sedikit si New Honda Beat, terus wheelbase lebih pendek si New Honda Beat. Untuk ground clearance-nya juga lebih rendah Mio M3 ya teman-teman. Tinggi jok juga lebih tinggi Mio M3. Tapi untuk segi bobotnya ini lebih ringan New Honda Beat. Nah terakhir sebelum ke harga kita ke sektor kaki-kakinya dulu. Untuk kaki-kaki dari New Honda Beat 2024 dari sasisnya itu masih pakai rangka ESAF, tapi ini sudah di-upgrade sama seperti yang kepunyaan Stelo 160 untuk ESAF-nya teman-teman. Lalu di bagian suspensi, untuk suspensi depan menggunakan teleskopik dan suspensi belakang pakai suspensi tunggal. Lalu di bagian pengereman untuk rem depan pakai cakram dan belakang pakai tromol ya teman-teman. Velgnya masih menggunakan velg palang dengan huruf V dengan total 4 palang yang dibalut dengan ban berukuran 89/90 ring 14 untuk ban depan dan 90/90 ring 14 untuk ban belakang. Sementara untuk kaki-kaki dari Yamaha Mio M3 untuk sasisnya menggunakan sasis underbone, terus bagian suspensi depan teleskopik, untuk belakang suspensi tunggal. Untuk pengereman di bagian depan pakai cakram dan belakang pakai tromol ya teman-teman. Velgnya masih menggunakan velg yang lama, velg yang 5 palang yang dibalut dengan ban berukuran 70/90 ring 14 dan ban belakang 80/90 ring 14. Jadi kalau dari segi sasis, kalau bisa kita lihat ya, lebih unggul underbone teman-teman, karena underbone itu lebih kokoh berdasarkan yang sudah kita lihat selama ini ya pokoknya ya. Terus untuk suspensi sama, rem sama, paling ada perbedaan di bagian velg dan bannya aja. Nah terakhir untuk harganya nih teman-teman. Harga untuk New Honda Beat per Juni ya, kok Mei sih? Per Juni 2024 itu untuk yang tipe CBS dibanderol 18.430.000, terus yang Beat Deluxe 19.300.000, dan untuk yang Beat Deluxe Smart Key 19.830.000. Sementara untuk harga dari Yamaha Mio M3 per Juni 2024 adalah 17.750.000. Jadi kalau kita lihat dari segi harga memang lebih murah Mio M3 dengan spek mesin yang lebih besar, tapi secara fitur itu lebih unggul New Honda Beat ya. Dan kalau dari segi desain sih selera teman-teman, gua nggak bisa infoin lebih unggul mana dari segi desain karena selera masing-masing. Dan harga yang gue sebutkan tadi merupakan harga on the road Jakarta semua ya teman-teman per Juni 2024. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana? Kalian lebih memilih New Honda Beat 2024 atau Yamaha Mio 2024? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar.
Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga dong Instagramnya di @yunuro_project. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.